Oke, Balik yuk. lagi bro. Podcast Malam Kliwon di YouTube. Kita lanjut bacain cerita teman Kliwon. Coba balik lagi bro, gitu. Balik lagi bro Terus di YouTube channel Podcast Malam Kliwon. Mantap nih, I gede drummer. Sukadana. Lah, I gede Sukadana. Bukan pemain drum dong kalau I gede Sukadana. Lo gede. Salah. Yuk. Yuk lanjut. Judul. Lanjut. Judulnya nggak usah dibacain. Iya. dong. Nggak seru udah langsung. Oh ya udah ini gitu. Oh begitu, oke gitu. Assalamualaikum Mas Bimo dan Mas Danu. Waalaikumsalam. Nama saya disensor aja ya. Oke disensor. Saya tinggal di daerah Cilangkap, Jakarta Timur. Oh, jauh. Jadi saya punya pengalaman yang cukup menakutkan bagi saya dan sampai teringat sampai sekarang. Kayak Dono lu gitu udah. Kayak Dono. Pengalaman itu saya rasakan ketika waktu saya masih menginjak sekolah dasar kelas SD 5. Kelas 5 SD ya. Jadi pada malam Jumat sekitar jam 7 malam diadakan pengajian untuk kedua orang tua saya yang mau berangkat umroh. Pada saat itu orang tua saya mengundang tetangga saya dan saudara-saudara saya, lalu menunggu saudara sepupu laki-laki saya yang mau datang ke pengajian di malam itu. Dan tidak lama kemudian dia datang jam 7:30 malam dengan ayahnya. Lalu di sini awal dari kejadiannya. Malam itu sebagian tetangga yang ikut pengajian mulai pulang jam 9 malam. Lalu saya merasa bosan dan mengajak sepupu saya untuk main bola di lapangan dekat rumah. Dan ada pos ronda dekat lapangan tersebut yang jaraknya tidak jauh. Dan dengan harapan di lapangan yang biasa saya main dengan teman-teman ramai pada malam itu. Ternyata sepi dan tidak ada satupun anak-anak main. Akhirnya saya dan sepupu memutuskan ya udahlah kita main berdua aja. Saut saya dan sepupu saya yang pada saat itu ternyata mencium aroma wangi melati. Lu nyium wangi melati gak? Saut sepupu saya yang tiba-tiba ketakutan. Lalu dia bilang lagi ke saya, sumpah gak beres men, ada suara cewek nangis. Lu denger kan? Dan kebetulan kami berdua cukup peka dengan hal-hal tersebut. Lalu saya pada saat itu juga menoleh ke pos ronda. Dan benar saja yang saya lihat adalah kain putih panjang melebihi kaki tembus dengan pandangan mata saya. Dan dengan rambut yang acak-acakan. Benar saja, yang saya lihat adalah sosok kuntilanak yang duduk di kursi pos ronda dengan keadaan hamil. Waduh, seperti ibu hamil 8 bulan. Lalu saya teriak. Pengen tuh saya teriak. Belum teriak ternyata. Lalu saya ingin teriak memberitahu sepupu saya, tapi gak bisa sama sekali. Tiba-tiba saya digampar di bagian pipi saya oleh sepupu saya. Baru seketika bisa berbicara lagi. Itu Kunti bang, Kunti bang, dia duduk di pos ronda bang, gitu. Dan dia bilang ke saya, mana sih, mana? Lalu saya gampar balik dia dan baru bisa lihat kalau di pos ronda ada kuntilanak duduk sedang hamil besar. Tiba-tiba sepupu saya baru bisa melihat kan. Dan, bang lari ayo bang, itu setan bang. Saya bilang kayak gitu. Wah, dan dia lari lebih kencang dari saya. Padahal saya lari duluan daripada dia. Dan dia berlari sambil gamparin kepala saya. Lalu sesampainya di rumah, saya dan sepupu saya yang pada saat itu sedang keringetan dan terengah-engah, tiba-tiba ibu saya dan bibi saya datang dan menanyakan ke saya, apa yang baru kita alami? Dan setelah menjelaskan apa yang sudah kita alami, ibu saya bilang ke kami berdua, itu penunggu pohon mangga dekat pos ronda, kandang di pos ronda. Nah kadang warga juga banyak yang ditampakin. Dan seketika saya ingat dengan perkataan Pak RT dulu, kalau jam 9 ke atas jangan ada anak-anak yang boleh main ke lapangan malam-malam. Itu aja bang yang bisa saya ceritain pengalaman saya. Sebenarnya masih ada beberapa. Nanti saya ceritain lagi dah. Makasih buat Mas Bimo, Mas Danu, serta kru podcast Malam Kliwon udah mau ceritain. Semoga diberikan kesehatan dan rezeki. Amin. Lucu banget ya. Bocah sih.
Ini dia ceritanya pas umur berapa? Ya kelas 5 SD lah. Kelas 5 SD. Tapi ya nggak Oke. bocah lah. Sama sepupunya. Sepupunya cowok berarti. Lebih tua. Abang-abangan. Cowok. Main bola, anggap aja SMP kali. Main lah, main. Nyium bau melati nih. Iya. Bau melati lo nyium gak? Iya. Gak beres nih. Ada yang nangis. Iya. Melihat. Gitu kan. Keluk tuh lidahnya. Digampar. Lepak. Lo kenapa lo? Itu bang, ada kuntilanak bang, duduk di pos ronda lagi hamil. Terus ditampar balik. Ditampar balik kan. Oh. Mana sih nggak kelihatan? Itu tuh bang tuh. Mungkin kayaknya nggak gampar sengaja kayak itu bang kayak gitu sih mungkin. Dikelepak kali ya. Kelepak itu bang. Dikelepak. Terus kayak oh iya. Lari. Hari sampai rumah. Ketika saya sampai di rumah, ternyata ibu dan tante saya juga lagi gambar-gambaran. Kayak unyil sama Usro. Ini Pak Oga. Set, minta duit. Anjir. Ara. Kuntilanak hamil ya. Iya. Itu perbuatan siapa itu ya? Kan biasanya Di pos ronda nih. kalau lagi hamil gitu jatuhnya kan di pohon mangga pak. Oh iya. Iya. Tapi dia duduk di pos kamling, Iya. pos ronda. Jadinya sundel bolong ya biasanya kalau lagi kondisi hamil gitu kan yang udah. Iya. Kuntilanak Biasanya. hamil tuh dia jelmaan waktu dia masih hidup atau pas lagi jadi kunti terus dia hamil gitu? Ya bisa jadi. Kenapa? Maksudnya nggak ada yang tahu. Gak ada yang tahu ya. Tong kita lagi nyari angin udah gede hamil. Mama Saya lagi cabut. hamil tuh bah, udah biasa aja. Biasa aja Saya ngejar juga nggak bisa. Iya. Malah takut ngapain lari sih? Udah mau lewat mah lewat aja. Saya pengen ngaso ini. Iya. Berjemur begah ini lah malam-malam. begah katanya gerah ini gerah. Udah makin gede tinggal bulan depan. Loh, dia masih. Emang HPL kapan sih? Aduh. Udah begini nih, duduknya gini lah. Ayo udah gini kan. Anak-anak gitu. Udah kabur. Kabur kasihan. Malah tampar-tamparan. Nggak pengertian. Ayo, Oke. gas. Ini karena durasinya pendek, kita kasih bonus satu cerita ya. Gas. Mantap. Bonus terus. Nggak turun-turun. Oke, cerita kedua ya di video kali ini. Assalamualaikum, Bung Bimo dan Bung Danu. Siap Bung. Wah gila nih gitu ya mau ini Mantap. Bung lagi nih gitu nih ya. Panggil aja gua Mangap. Ya. Ya. Namanya Mangap. Jadi panggil Bung namanya Mangap. Mukanya gitu ya? Iya kan? Bang. Gini nih. Aus banget gini. Nggak aus begitu bang. Kan kering mulut. Namanya Bayang tidurnya sih gua. ini pejuang kemerdekaan manggilnya Bung ya. Bung, bagaimana Bung? Jepang akan menyerang lagi. Buat dia Mangap. Gak bisa kayak jadi anggota dewan kayak gak bisa begitu ya. Susah kayaknya. Jadi ketua RT susah tuh. Pak RT sini yang mana sih? Itu yang Mangap. Susah banget jadi. Gitu dong itu gemes tuh kayak. Udah ya. Aduh ya Allah. Panggil aja gua Mangap tuh. Panggil aja gua Mangap. Gua pengen cerita pengalaman gua ketika mendaki Gunung Gede di Jawa Barat. Gua nih bukan orang yang sering mendaki. Tapi ketika teman-teman gua bikin open trip, gua diajak lah buat ngebantu jadi porter atau jadi pemandu buat pendaki-pendaki pemula. Kali ini gue disuruh buat mandu pendaki baru sebanyak 3 orang. Dari 3 orang itu, ada 1 orang yang ukuran badannya sedikit gemuk. Oke. Singkat cerita, berangkat pendakian tuh biasa-biasa aja. Karena mendaki pada pagi hari, anjing Bimo ya, masuk kan itu ya. Emang iya. Udah nggak apa-apa. Dari kalimat apalah itu. Singkat cerita, berangkat pendakian tuh biasa-biasa aja. Karena mendaki pada pagi hari, jadi aman-aman aja lah. Namun kejadian horornya itu kejadian
ketika perjalanan turun. Karena kami kesorean dalam perjalanan pulang, selepas dari istirahat di kandang badak via Cibodas, rombongan kami ini berjalan menjadi beberapa kelompok. Kelompok satu untuk tim yang bawa barang-barang kayak tenda, alat masak, dan lain-lain. Mereka lari duluan nih, karena mungkin biar lebih cepat sampai di base camp ya, buat istirahat gitu. Kelompok 2 yang jalannya agak cepat, namun masih banyak istirahatnya. Dan kelompok 3 yang gua dan temen gua yang badannya agak gemuk itu, yang jalan 15 langkah istirahat, 15 langkah istirahat. Jadi agak lama jalannya. Lama juga ya. Iya, Pak. 15 langkah. Lama Terus juga. naik gunung. Jalan kaki ke seafood depan aja lama tuh. 15 langkah loh itu. Ya pokoknya kita tuh jalannya temponya lambat banget lah. Jadi agak lama. Saya lupa di pos berapa, tapi yang jelas sebelum air panas di shelter kami istirahat tuh. Sebelum air panas ya berarti ya. Kami istirahat karena terdengar suara azan maghrib dan mulai gelap, walaupun waktu menunjukkan pukul 6 sore. Kami mempersiapkan diri untuk lanjut jalan di malam hari dengan mengeluarkan senter dan pakai jaket karena kabutnya agak tebal dan udah lumayan dingin. Jalanlah kami dari pendopo itu. Gak jauh, setidaknya 15-20 langkah, saya nengok ke belakang dan ngarahin senter ke pendopo itu. Terlihat sosok hitam, gak terlalu besar, namun ukurannya gak kayak manusia. Ngelihat sosok itu, saya cuma diem dan ngajak teman saya jalan, terus nyuruh dia untuk ngarahin senter ke bawah aja, buat merhatiin jalan. Kami terus jalan dan istirahat, ngelewatin air panas, dan sampai di pertigaan yang mengarah ke air terjun. Agak lama istirahatnya tuh di shelter itu. Kita juga sempat bikin mie, karena teman saya yang agak gemuk itu lapar banget katanya. Setelah makan-makan, itu kalau gak salah pukul 9 malam, kita lanjut jalan menuju base camp. Baru aja ngelangkah, saya tuh ngerasa diikutin oleh beberapa orang di belakang kita, yang jalan itu seirama dengan kelompok kami. Tapi gak ada siapapun selain kelompok kita. Oke, saya gak hirauin tuh suara langkah itu, yang sebenarnya cukup lama terdengarnya. Tapi anehnya, teman saya 3 orang itu gak dengar suara itu sama sekali. Setelah suara itu hilang, kami malah mendengar kembali suara yang aneh, yaitu suara kuda tanpa suara langkahnya. Suara kuda ini didengar juga oleh 3 teman saya. Dan mulai panik tuh, kelihatanlah dari raut wajah mereka. Melihat hal kayak gitu, saya coba untuk membuat suasana tenang dan bikin mereka gak panik. Dengan saya nyebut waktu itu tuh, oh iya daerah sini mah ada kandang kuda, emang buat kuda tunggangan pengunjung Cibodas gitu. Dan mereka kayaknya percaya tuh dengar celetukan saya. Kami terus jalan dan jalan. Ketika ngedeket ke pintu keluar, saya noleh ke belakang karena saya tetap ngerasa ada yang ngikutin. Pas saya ngeliat ke belakang, yang saya lihat itu ada sekitar 10-15 orang prajurit dengan pakaian seperti zaman kerajaan yang sering digambar-gambar kita lihat. Dan ada prajurit yang pakai 4 kuda berwarna putih bersih dan bercahaya. Ketika ngelihat itu saya gak ada rasa takut sama sekali. Dan saya sedikit membukukan badan sebagai tanda terima kasih. Mungkin mereka ngikutin dan ngejagain kelompok kami. Saya orangnya gak terlalu peka sama hal-hal kayak gitu, namun cuma bisa ngerasain sedikit keberadaan mereka. Sekian bang cerita dari saya. Maaf kalau ada salah-salah kata. Sukses ya PMK. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, mangap nih melihat tentara goib ya. Wah, jangan yang ini harusnya. Banyak pilihannya. Jangan yang ini. Aduh, mana ya yang ilernya sampai kepala ya? Tahu kan lu? Iya.
Ada yang mangap kalem nih, Le. Mangap kalem. Ada. Halus gitu mangapnya. Tuh. Oh, mangap tipis. Iya. Ada aja lagi berita. Apa? Ini 5 potret Nagita Slavina tidur mangap. Ya Allah. Ya jadi berita begitu. Duh, mana ya yang sampai kepala-pala Le? Cari. Manga adanya tuh manga. Ara. Ara. Mana ya? Ara. Aduh. Minggir, ada wibu. Ini. Ara. Itu tadi ya cerita dari mangap Ara. Di Gunung Gede. Bawa matahari tuh. Kenapa? Lagi di gunung kan. Ah iya. Wah, 15 langkah berhenti tapi capek, Pak. Iya. Ih, beban banget ya, beban tim. Itu kalau di game apa istilahnya? Ya, beban Beban tim. lu. Udah mending AFK aja lu. Iya deh. Gitu. Ya udah. Oke deh. Thank you banget teman Kliwon. Jangan lupa untuk di like, komen, dan share atau subscribe ya. Ya. Supaya kita cepat-cepat meraih silver play button. Wih. Gak usah ngomong kayak gitu, Bang, Ya, kalau apa-apa. malas upload gitu. Woi, maafin. Gak Maaf. apa-apa, tapi kita thank you banget Kita ini buat bukan malas teman-teman upload, bro. yang udah setia dengerin mah. Iya, Thank you banget. kita bukan malas upload sebenarnya mah. Males baca. Males hidup. Dan ya udah. Udah, Bye. bye.